Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Semoga selalu diberi kesehatan selama pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 semester ganjil. Dengan saya, Ibu Afini Haya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak bagian yang kedua dengan KD 3.1, yaitu menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan aljabar lainnya. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas persamaan nilai mutlak bentuk 1 dan bentuk kedua. Hari ini kita lanjutkan untuk bentuk ketiga, bentuk keempat, dan bentuk kelima. Bentuk ketiga, yaitu bunyinya nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Pada bentuk ini ada 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika fx lebih besar dari sama dengan 0 dan gx-nya lebih besar dari sama dengan 0, sehingga nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka berlaku fx sama dengan gx. Kemungkinan yang kedua, jika fx lebih besar dari sama dengan 0 dan gx-nya kurang dari 0, sehingga nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka akan bernilai fx sama dengan negatif gx. Dan kemungkinan yang ketiga, jika fx kurang dari 0 dan gx-nya yang lebih besar dari sama dengan 0, sehingga nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka negatif fx sama dengan gx itu sama aja dengan fx sama dengan negatif gx. Dan kemungkinan yang terakhir, nomor 4, jika fx kurang dari 0 dan gx-nya juga kurang dari 0, sehingga nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka negatif fx sama dengan negatif gx. Nah, sehingga diperoleh fx sama dengan gx. Dari keempat kemungkinan di atas, dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx adalah penyelesaian dari persamaan fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Ini kita hanya menyelesaikan fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Sebagai contoh, selesaikan persamaan nilai mutlak 2x-6 sama dengan nilai mutlak x-2. Alternatif penyelesaian kita jawab bersama. Di sini dari soalnya kita misalkan fx sama dengan 2x-6, gx-nya kita misalkan x-2. Maka nilai mutlak 2x-6 sama dengan nilai mutlak x-2 berdasarkan yang dapat kita simpulkan tadi, kita dapatkan 2x-6 sama dengan x-2, atau
yang ini, fx sama dengan negatif gx, maka 2x min 6 sama dengan negatif dalam kurung x min 2. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis, 2x kita kumpulkan dengan x. X-nya di sini di ruas kanan positif, kalau pindah ke ruas kiri di sini berubah menjadi negatif. Sehingga 2x dikurangi x sama dengan negatif 2 ditambah 6. 6 yang awalnya di ruas kiri negatif, maka kalau pindah ke ruas kanan juga berubah tanda ya. Di sini tandanya jadi plus. Yang di sini juga 2x min 6 sama dengan, ini harus dikalikan satu-satu, negatif kalikan x hasilnya negatif x, negatif dikali negatif 2 hasilnya plus 2, sehingga kita dapatkan 2x dikurangi x hasilnya x sama dengan negatif 2 ditambah 6 yaitu 4. Yang ini, yang di sebelah sini juga kita kerjakan dulu yang sejenis 2x. Nah, ini perhatikan di ruas kanan nilainya negatif x, kalau kita pindah ke ruas kiri maka berubah jadi plus x sama dengan 2 di sini tetap ditambah 6 ya, karena negatif 6 di sini pindah ruas berubah jadi plus. Sehingga 2x ditambah x hasilnya 3x sama dengan 2 tambah 6 hasilnya 8, berarti x sama dengan 8/3. Maka dari penyelesaian di atas dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian persamaan nilai mutlak 2x min 6 sama dengan nilai mutlak x min 2 adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 8/3. Selanjutnya kita bahas bentuk keempat. Bunyinya adalah nilai mutlak fx ditambah atau dikurangi nilai mutlak gx sama dengan h. Di sini kita buat misal pembuat 0 ya, dari nilai mutlak fx itu adalah x1 dan pembuat 0 dari nilai mutlak gx adalah x2. Dengan x1 kurang dari sama dengan x2 dan menggunakan definisi nilai mutlak persamaan nilai mutlak fx ditambah atau dikurangi nilai mutlak gx sama dengan c dapat diselesaikan dengan menggunakan interval kayak gini. Jadi secara grafis bisa ditunjukkan seperti ini ya. Kita langsung saja pada contoh soal. Tentukan penyelesaikan nilai mutlak x plus 2 ditambah nilai mutlak 2x min 6 sama dengan 8. Pertama tadi kita pembuat 0. Pembuat 0 dari nilai mutlak x plus 2. Di sini ada dua nilai mutlak ya. Kita cari yang pertama dulu, nilai mutlak x plus 2. Kita cari pembuat 0-nya. Berarti di sini x plus 2 disamadengankan dengan 0. Nah, ini maka diperoleh x sama dengan negatif 2. Kemudian kita buat pembuat 0 nilai mutlak 2x min 6. Nah, ini 2x min 6 disamadengankan dengan 0. 2x sama dengan min 6 pindah ruas berarti positif 6. Diperoleh x sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, kita definisikan dulu. Setelah pembuat 0, kita buat definisi. Nilai mutlak x plus 2. Secara definisi, x plus 2 untuk x plus 2 lebih dari sama dengan 0 atau x lebih besar dari sama dengan negatif 2. Atau akan bernilai negatif dalam kurung x plus 2. Ketika apa? Ketika x plus 2 nya kurang dari 0 atau x kurang dari negatif 2. Begitupun juga nilai mutlak 2x min 6 kita juga definisikan. Pokoknya kalau yang ada nilai mutlak semua itu kita definisikan.
nilai mutlak 2x-2 akan bernilai 2x-2 untuk 2x-6 lebih besar dari sama dengan 0. Atau di sini 2x lebih besar dari sama dengan 6. Ini ruas ya, x lebih besar dari sama dengan 3. Atau akan bernilai negatif dalam kurung 2x-6 untuk 2x-6 kurang dari 0, 2x kurang dari 6, x kurang dari 3. Langkah selanjutnya kita buat interval dari pembuat 0. Di sini kita masukkan negatif 2 sama 3. Kita dahulukan yang kecil ya. Negatif 2 sama 3 lebih kecil negatif 2, maka taruh depan sini. Negatif 2 baru 3. Kita bagi menjadi 3 interval ya. Di sini interval yang kurang dari negatif 2. Kalau bagian daerah sini intervalnya antara negatif 2 sampai 3. Kalau bagian sini lebih dari sama dengan 3. Yang menempati di area kurang dari negatif 2 yaitu berdasarkan definisi di sini, yang kurang dari negatif 2 adalah negatif dalam kurung x plus 2. Jadi nilai mutlak x plus 2 kalau di area kurang dari negatif 2 itu bernilai negatif. Nilai mutlak 2x-6 kurang dari 2 ya, di sini. Nah, ini kan kurang dari 3, berarti memenuhi untuk negatif 2 gitu. Berarti kita gunakan yang negatif dalam kurung 2x-6. Kemudian untuk area di sini nilai mutlak x plus 2 kita gunakan yang lebih dari negatif 2 ya kan. Di sini kan lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Karena lebih dari negatif 2 berarti kita gunakan yang ini, definisi yang ini, yang x plus 2. Sedangkan nilai mutlak 2x-6 untuk yang di sini berarti kurang dari 3, berarti kita gunakan yang ini, negatif dalam kurung 2x-6. Kemudian untuk yang area lebih dari sama dengan 3, nilai mutlak x plus 2 lebih dari 3, berarti yang memenuhi di sini lebih dari sama dengan min 2, berarti kan ada nilai 3 di bagian sini. Kita gunakan x plus 2. Nilai mutlak 2x-6 yang lebih dari sama dengan 3 berarti pakai yang positif juga, 2x-6. Nah, di sini ada 3 area, berarti kita kerjakan untuk area yang pertama untuk x kurang dari negatif 2. Kita tulis dulu soalnya, nilai mutlak x plus 2 ditambah nilai mutlak 2x-6 disama dengankan 8 ya. Di sini nilai mutlak x plus 2 nilainya negatif, saya tulis negatif dalam kurung x plus 2 ditambah nilai mutlak 2x-6 nilainya juga negatif, berarti di sini negatif dalam kurung 2x-6 sama dengan 8. Nah, ini dikalikan, negatif kalikan x, negatif x, negatif kalikan 2, negatif 2, negatif kalikan 2x, negatif 2x, negatif kalikan negatif 6, positif 6 ya, sama dengan 8. Kemudian negatif x dikurangi 2x ya, berarti nilainya negatif 3x, negatif 2 ditambah 6 sama itu nilainya 4 sih, sama dengan 8. Diperoleh negatif 3x sama dengan 8 dikurangi 4, sehingga negatif 3x sama dengan 4 dan x sendiri sama dengan negatif 4/3. Nah, negatif 4/3 itu tidak memenuhi karena tidak masuk dalam interval. Ini intervalnya kan kurang dari negatif 2, sedangkan di sini negatif 4/3 itu mendekati negatif 1. Negatif 1 kan ada di sini, berarti x sama dengan 4/3 itu tidak memenuhi karena tidak masuk dalam interval. Kemudian untuk interval x lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3,
Kita tulis soalnya, kita masukkan nilai mutlak X plus 2 di sini bernilai X plus 2. Saya tulis tetap X plus 2 ditambah nilai mutlak 2X min 6, di sini nilainya negatif. Jadi negatif dalam kurung 2X min 6 ya, sama dengan 8. X plus 2, saya hilangkan kurungnya. Di sini negatif kalikan 2X yaitu negatif 2X. Negatif kalikan negatif 6, positif 6 sama dengan 8. X dikurangi 2X hasilnya negatif X. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Sehingga negatif X sama dengan 8 dikurangi 8. X sendiri nilainya sama dengan 0. Nah, 0 di sini memenuhi di interval, ada di dalam interval ini 0-nya, maka di sini memenuhi karena masuk pada interval. Kemudian kita kerjakan untuk interval yang daerah sini, yang lebih dari sama dengan 3 ya. Nilai mutlak X plus 2 nilainya positif, di sini X plus 2 ditambah nilai mutlak 2X min 6 yaitu tetap positif sama dengan 8. Nah, ini kan nggak ada negatif ya, langsung bisa diuraikan. X plus 2 ditambah 2X min 6 sama dengan 8. X ditambah 2X sama dengan 3X ya. 2 dikurangi 6 negatif 4 sama dengan 8. 3X sendiri sama dengan 8 ditambah 4, 3X sama dengan 12, X sama dengan 4. 4 di sini ada di dalam interval ya kan, karena ada di dalam interval maka X sama dengan 4 ini memenuhi dalam penyelesaian. Jadi penyelesaian X, nilai mutlak X plus 2 ditambah nilai mutlak 2X min 6 sama dengan 8 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 4 ya. Penyelesaiannya adalah yang memenuhi saja, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Kita lanjutkan bentuk yang terakhir, bentuk kelima, 5 ya harusnya. Yang bentuknya adalah nilai mutlak fx kuadrat ditambah atau dikurangi nilai mutlak fx ditambah atau dikurangi konstanta sama dengan 0. Kalau ada bentuk seperti ini kan nilai mutlaknya sama. Jadi sampean buat permisalan terus bisa difaktorkan. Langsung saja pada contohnya, tentukan penyelesaian nilai mutlak 3x min 1 kuadrat ditambah 5 dikali nilai mutlak 3x min 1 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini yang saya maksud. Di sini sama ya, nilai mutlak 3x min 1 ada. Nih, sama nilai mutlaknya. Maka yang saya misalkan adalah Y sama dengan nilai mutlak 3x min 1. Maka persamaannya di sini berubah menjadi, ini kan diganti dengan Y, berarti Y kuadrat ditambah 5, ini diganti dengan Y, 5Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk kuadrat, maka menyelesaikannya kita faktorkan. Faktornya adalah Y dikurangi 2, Y dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk materi persamaan kuadrat, kalian bisa buka buku SMP kalian waktu materi persamaan kuadrat, sehingga diperoleh Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 3. Nah, kita ubah ke bentuk awal. Y-nya kita ganti dengan nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 2 atau nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 3. Sampai di sini belum selesai. Ya, kita kerjakan ini. Ini ada, kita kerjakan ini berdasarkan bentuk 1 ya kan, mirip dengan bentuk yang ke-1. Maka nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 2
itu bisa bernilai 3x-1 sama dengan 2 atau 3x-1 sama dengan negatif 2. Nah, 3x di sini 3x sama dengan 2 ditambah 1 atau 3x sama dengan negatif 2 ditambah 1. 3x sama dengan 3, kalau ini 3x sama dengan negatif 1. Kita dapatkan x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1/3. Ini untuk nilai mutlak 3x-1 sama dengan 2. Sekarang kita kerjakan nilai mutlak 3x-1 sama dengan 3. Ini berdasarkan bentuk yang pertama, kita dapatkan 3x-1 sama dengan 3 atau 3x-1 sama dengan negatif 3. Sehingga 3x sama dengan 3 ditambah 1 atau 3x sama dengan negatif 3 ditambah 1. Diperoleh 3x sama dengan 4. Di sini 3x sama dengan negatif 2 ya. Negatif 3 tambah 1 negatif 2. Sehingga didapatkan x sama dengan 4/3 atau x sama dengan negatif 2/3. Jadi penyelesaian dari bentuk keempat ini adalah x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1/3, x sama dengan 4/3 atau x sama dengan negatif 2/3. Jadi ada 4 penyelesaian. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.